Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ekanca ceya mattanang sawe sangha majuttamo te. Para biku, para samanera, segenap attasilani pandita, ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Hari ini tepat 44 tahun usia Sangga kita, Sangga Theravada Indonesia. Para biku, ibu, bapak, saudara-saudara, lebih dari 2600 tahun yang lalu, Guru Agung Buddha Gotama setelah membabarkan dhamma yang pertama, menerima 5 murid pertama beliau sebagai biku. Sejak itulah Sangga terbentuk di dunia ini di masa Guru Agung Buddha Gotama. Kemudian banyak sekali masyarakat yang ingin mengikuti jejak 5 biku pertama itu, meninggalkan keduniawian, menjadi biku, memasuki Sangga. Sangga menjadi besar dengan ribuan, bahkan puluhan ribu para biku. Guru Agung kita mendirikan lembaga Sangga atau institusi Sangga bukan semata-mata agar Guru Agung kita mendapatkan murid atau mendapatkan teman untuk menyiarkan, menyebarkan ajaran beliau. Tidak demikian. Lembaga Sangga yang didirikan oleh Guru Agung kita adalah memberikan kondisi menjadi lembaga bagi mereka yang melihat bahwa kehidupan keduniawian ini hanya memberikan kesenangan sepintas, sebentar, tidak lama, dan sesungguhnya penuh dengan persoalan, penderitaan. Mereka yang melihat bahaya dalam kehidupan ini kemudian melepaskan keduniawian menjadi biku. Untuk itulah Guru Agung kita
mendirikan sangga. Guru Agung menjaga sangga, memberikan bimbingan kepada sangga dengan meletakkan dasar-dasar sangga dan menetapkan winaya. Oleh karena itulah, tugas atau kewajiban moral, begitulah kalau boleh disebutkan sebagai kewajiban moral, yang utama atau pertama adalah bagi para biku ke dalam dirinya masing-masing, membersihkan kotoran batin, karena kotoran batin itulah sumber segala penderitaan. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita memberikan bimbingan, menjagai para biku, menjaga sangga. Oleh karena tidak mudah menghadapi kotoran batin, tidak gampang berperang melawan kilesa. Mengapa demikian? Karena kilesa yang mengendap di dalam batin kita itu, yang sudah amat lama, yang menjadi upadana, menimbulkan ketagihan, akan mengganggu cita-cita atau tujuan seseorang untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Oleh karena para biku, ibu, bapak, dan saudara, pada waktu Guru Agung kita mentasbiskan biku-biku pertama, kalimat yang beliau gunakan itulah yang sebenarnya menjadi tujuan utama tiap-tiap orang yang melepaskan keduniawian menjadi biku. Guru Agung menggunakan kalimat ehi biku swagato dhammo cara brahmacariyang sama dukasa antakiriyayati. Kemarilah biku, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa. Tempuhlah kehidupan suci sama dukasa antakiriyayati untuk menyelesaikan penderitaan dengan sempurna. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, selama tujuan utama seseorang menjadi biku masih hidup dalam diri tiap-tiap biku, meskipun kilesa kotoran batin itu mengganggu, seorang biku tidak mudah untuk melepaskan latihan. Kotoran batin atau kilesa itulah yang mengkoyak-koyak batin kita, yang sering membuat kehidupan kebikuan ini terasa sulit. Tetapi bukankah kotoran batin yang mengkoyak-koyak batin ini kalau tidak diatasi,
kotoran batin dari dalam diri seseorang itu juga akan mengkoyak-koyak kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itulah, pada masa awal berdirinya Sangga Theravada Indonesia, para biku pendahulu sering mengingatkan, menggunakan kalimat sederhana. Tugas atau kewajiban para biku itu adalah pertama dan utama ke dalam, tetapi juga mempunyai tugas sosial keluar dengan memberikan bimbingan dhamma. Apakah yang diberikan oleh para biku kepada masyarakat? Keteladanan. Bimbingan dhamma itu tidak sekadar uraian. Bimbingan dhamma itu tidak sekadar tulisan, tetapi keteladanan. Keteladanan dalam mengendalikan diri, membersihkan kotoran batin, membersihkan hawa nafsu, sabar, teguh, ulet, dan siap menghadapi semua perubahan. Kedua kewajiban moral ini ke dalam yang utama dan kepada masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sepanjang masa sejak Guru Agung kita mendirikan Sangga sampai kini, itulah kewajiban moral, tugas para biku. Di dalam Upali Sutta Anguttara Nikaya, Guru Agung kita memberikan pedoman 5 hal yang harus diingat pada waktu para biku memberikan bimbingan dhamma. Mengapa Guru Agung memberikan pedoman ini? Karena secara halus kotoran batin atau kilesa itu juga bisa menyusup saat kita memberikan bimbingan dhamma. Apakah 5 hal itu? Yang pertama, ajarkan dhamma secara bertahap. Tidak bijaksana para biku mengajar dhamma langsung kepada hal-hal yang sulit, hal-hal yang mendalam, yang membuat masyarakat sulit untuk mengerti. Yang kedua, berikan uraian, alasan yang cukup jelas dalam menguraikan atau membabarkan dhamma. Apabila datang pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang sungguh tidak mengerti dan memerlukan kejelasan, tidak selayaknya para biku terpancing dengan emosi. Tidak ada kesabaran. Karena itulah para biku harus banyak belajar
supaya mampu menguraikan, tetapi juga mampu menjelaskan hal-hal yang masih diragukan oleh umat. Yang ketiga, pada saat para biku memberikan bimbingan dhamma, apakah khotbah, apakah ceramah, apakah diskusi, apakah Zoom sekarang ini, rekaman, atau bimbingan meditasi, berikan dengan kasih sayang. Bukan memberikan dengan keterpaksaan, bukan semata-mata karena ini ditugaskan oleh sangga, tetapi memberikan dengan ketulusan hati, mengajarkan dhamma dengan kasih sayang. Yang keempat, para biku hendaknya mengajarkan dhamma, memberikan bimbingan dhamma, bukan karena bertujuan untuk memperoleh materi. Di dalam Candupama Sutta, Sangyutta Nikaya, Guru Agung kita mengingatkan, para biku hendaknya mengajarkan dhamma dengan tujuan agar keyakinan timbul pada mereka yang mendengar dan mendorong mereka agar praktek dhamma. Ajarkan dhamma karena keagungan dhamma. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, kalau tanpa kesadaran, kalau sati sampajanya absen, bisa saja menyelinap kotoran batin. Mengajar dhamma untuk tujuan materi. Guru Agung kita sudah mengingatkan hal itu 2600 tahun lebih yang lalu. Yang kelima, janganlah mengajar dhamma dengan kesombongan yang halus, yang menyelinap. Apakah itu rekaman video, Zoom, tulisan, menulis buku, dan lain-lain. Janganlah menguraikan dhamma dengan mengangkat dirinya sendiri, apalagi merendahkan orang lain. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, inilah 5 hal di Udayi Sutta yang diberikan oleh Guru Agung kita untuk menjaga agar pada saat memberikan bimbingan, pada saat mengajar dhamma kepada masyarakat, kotoran batin tidak menyelinap mencari tempat untuk muncul. Pertempuran besar yang harus dilakukan oleh para biku, para samanera, juga segenap umat Buddha. Pertempuran besar mengalahkan dirinya sendiri. Di Dhammapada disebutkan, apabila seseorang mampu mengalahkan 1000 musuh di medan perang 1000 kali
dengan kalimat mengalahkan orang lain, itu bukan pemenang yang sebenarnya. Ekanca jaya mathanang sakwe sangga majutamuti. Kalau seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri, dialah pemenang yang utama. Apakah yang dimaksud dengan mengalahkan dirinya sendiri? Tidak lain mengalahkan kilesa, termasuk keinginan untuk lebih dari yang lain, tidak senang yang lain mencapai kemajuan, kemarahan, kejengkelan yang bersumber dari kebencian, keakuan, kesombongan, mengangkat dirinya sendiri, yang selalu mencari jalan di setiap saat untuk mengkoyak-koyak batin kita dan sering menimbulkan keonaran di lembaga, di masyarakat, di orang banyak. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, sangga tidak lepas dari rasa bakti umat, para upasaka, upasika. Sangga yang didirikan oleh guru agung kita itu, yang memberikan kondisi yang sesuai bagi mereka yang menginginkan kehidupan melepaskan keduniawian untuk berperang, menghancurkan, mengalahkan kotoran batin, dan memberikan contoh kepada masyarakat, ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat, oleh upasaka, upasika. Ulang tahun Sangga bersamaan dengan masa Katina. Umat mempersembahkan kebutuhan utama para biku, antara lain jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain-lain. Ibu, bapak, dan saudara, memang bermacam-macam motivasi umat Buddha, masyarakat mempersembahkan dana. Tetapi guru agung kita menjelaskan dalam Dana Mahaphala Sutta Anguttara Nikaya, dana yang tertinggi adalah dana yang diberikan untuk keindahan batin. Dalam bahasa Pali disebutkan citta langkara atau citta parikarang. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, lalu bagaimanakah dana yang diberikan, yang dipersembahkan, yang disebut dengan memperindah batin, cita langkara, cita parikarang? Bahkan guru agung kita menyatakan dana yang dipersembahkan untuk memperindah batin itu mampu
membuat seseorang mencapai tingkat kesucian anagami. Alangkah indahnya para biku, ibu, bapak, dan saudara. Hanya dengan mempersembahkan dana, seseorang akan mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami. Hampir arahat. Kalau ibu, bapak, dan saudara, dana yang dipersembahkan itu memang selain didapatkan dengan cara yang tidak melanggar dhamma, dhamma yang dipersembahkan itu dipersembahkan untuk tujuan yang baik, dan yang paling penting dipersiapkan, dipersembahkan dengan sati kesadaran. Mempersembahkan dana dengan sati, dengan sampajanya itulah yang membuat seseorang karena kekuatan dana itu memperindah batinnya hingga mencapai anagami. Para biku, termasuk tentu para samanera atau silani, para pandita, ibu, bapak, dan saudara, agak sulit mungkin memahami hal ini. Tetapi, cobalah perhatikan. Pada saat seseorang mempersembahkan dana yang didapatkan dengan cara yang sesuai dengan dhamma, untuk tujuan yang baik, pada saat dia mempersembahkan dana itu dengan sungguh-sungguh, dengan sati, dengan pengertian yang benar, pada saat itu dia mempunyai sila yang baik. Pada saat seseorang mempersembahkan dana dengan kesadaran, dengan ketulusan hati, dengan sati, dengan sampajanya, pada saat itu dia tidak melakukan pelanggaran sila. Dia tidak membunuh, dia tidak menyakiti. Pada saat dia mempersembahkan dana itu, dia tidak mencuri. Dia tidak melakukan perbuatan asusila. Dia tidak menipu. Dan dia juga tidak mabuk. Sehingga pada saat dia mempersembahkan dana, dia mempunyai sila yang baik. Kalau dia mempersembahkan dana dengan sati, dengan kesadaran, dengan perhatian penuh, dengan awareness, pada saat itu pikirannya bersih. Dia mempersembahkan dana itu dengan meditatif. Kesadaran itu membersihkan mental dia dari keinginan untuk memperoleh kama wipaka yang besar, dari keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar, termasuk pikiran bahwa aku sudah berdana. Kesadaran itu membersihkan pikiran dari semua kotoran batin termasuk keakuan. Oleh karena itu, kalau seseorang berdana, memberikan dana sekecil apapun dengan sati, dengan sampajanya, pada saat itu dia mempunyai sila. Pada saat itu pikirannya bersih. Bersih dari loba, bersih dari dosa, bersih dari moha, meskipun hanya sesaat. Inilah yang sesungguhnya dikatakan berdana untuk cita langkara, untuk memperindah batin kita. Cita parikara, membuat batin ini menjadi indah karena bersih dari kotoran batin. Kalau batin yang bersih itu diulang,
Batin yang bersih itu, yang sesaat itu, kalau diulang, sering dilatih, maka tentu batin ini akan menjadi lebih bersih, dan lebih bersih. Bersih dari kotoran batin itulah menang perang ke dalam dirinya sendiri. Memerangi kilesa, memerangi kotoran batin, memerangi hawa nafsu yang menjadi sumber penderitaan sendiri dan mengakibatkan kehancuran masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara, marilah menggunakan masa katina ini, yang di dalam masa katina ini bertepatan dengan ulang tahun ke-44 Sangga Theravada Indonesia, berdana untuk cita langgara, cita parik karang, berdana untuk memperindah batin ibu, bapak, dan saudara. Para biku membabarkan dhamma dengan ketulusan hati, dengan kasih sayang, dengan sati, kesadaran, dengan sampajanya, agar kotoran batin juga tidak menyelinap, mengotori kebajikan, mengotori kebaikan yang kita lakukan. Para biku, para samanera atau silani, para pandita, ibu, bapak, dan saudara, atas nama Sangga, saya menyampaikan anumodana, rasa bahagia dan penghargaan kepada segenap umat Buddha yang telah dengan ketulusan hati memberikan dukungan kepada Sangga kita, sehingga para biku mampu melatih diri dengan tentram. Dan kalau para biku mampu melatih diri dengan tentram, umat juga mempunyai kesempatan yang lebih baik lagi untuk melakukan kebajikan kepada Sangga. Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia. Semoga Sangga mampu tetap menjadi lembaga sesuai dengan tujuan mulia yang diberikan oleh Guru Agung kita, Sama Dukasa Antakiriyayati, menyelesaikan penderitaan dengan sempurna, mengabdi kepada semua orang, tentu kepada bangsa dan negara ini, untuk keluhuran semua orang. Semoga semua makhluk berbahagia.